المؤمنين نورا. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada pemimpin kita semua, teladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat memperhatikan pendidikan, di mana pendidikan itu menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim minal mahdi ilallah, dari mulai dilahirkan sampai dengan dikembalikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita terus sadar untuk mencari ilmu, sadar untuk menanamkan ilmu kepada generasi-generasi kita, dan sadar untuk melakukan pengembangan ilmu, karena ilmu itu terus berkembang. Kalau tidak ikut perkembangan ilmu, maka kita akan menjadi seorang yang buta huruf di zaman kini, di mana buta huruf itu tidak bisa baca atau tulis, tetapi mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan, maka sesungguhnya itu adalah buta huruf di zaman saat ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kali ini adalah investasi terbaik adalah pendidikan. Di dalam ayat yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman dengan sangat luar biasa, dengan bahasa yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi dua syarat tingginya seseorang. Yang pertama adalah beriman, dan yang kedua adalah ilmu.
Artinya sehebat apapun ilmu, kalau tidak beriman tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga di sisi manusia. Sebaliknya seorang yang berilmu, seorang yang beriman tetapi tidak berilmu, bisa jadi tidak jauh beda. Melaksanakan ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah dan amal dengan ilmu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa mencari ilmu itu adalah sangat esensi di dalam ajaran agama Islam, dan ini kadang-kadang kita lupakan. Kadang-kadang kita salah memahami adab sebelum ilmu. Yang penting adab. Adab penting tapi harus ada ilmu. Adab itu penting tapi harus ada ilmu. Ilmu itu penting tapi harus dilandaskan oleh adab. Jangan memaknai bahwa ilmu gak ada gunanya kalau tidak ada adab. Kalau gitu yang penting punya adab, gak bisa. Adab plus ilmu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah al-ilmu amanatullah wa ra'su malil hayat. Ilmu adalah amanah dari Allah dan merupakan investasi kehidupan. Jadi kehidupan ini investasi yang paling tinggi nilainya itu bukan harta benda tetapi ilmu. Betapa banyak orang yang diwarisi kekayaan oleh orang tuanya, diwarisi tahta oleh orang tuanya, tetapi karena tidak punya ilmu, tidak lama kemudian semuanya hilang. Maka ilmu itu sangat penting. Di dalam tafsir dikatakan bahwa al-ilmu nurun yuhyil qulub. Ilmu adalah cahaya yang menghidupkan hati. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan ayat yarfa'illah, ayat ini mengatakan bahwa Allah mengangkat al-mu'min al-alim al-mu'min ghairil alim. Allah akan meninggikan derajat mukmin, sama-sama mukmin tetapi alim berilmu lebih tinggi dibanding dengan walaupun mukmin tidak berilmu. Kama rafa'a ahlal ilmi ala ghairihim. Begitu juga orang yang berilmu lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak berilmu, meskipun mungkin juga tidak mukmin. Li'anna al-ilma dalilul khasyah wa sababul hidayah wa tariqul amal as-salih. Karena ilmu itu adalah jalan untuk takut kepada Allah. Jadi ilmu di sini adalah ilmu yang mampu membuat kita semakin takut kepada Allah. Ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan hidayah, dan ilmu yang akan membuat amal-amal soleh kita, ibadah kita semakin berkualitas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan bahwa kalau mau masuk surga harus berilmu. Kalau tidak berilmu, jalannya lambat. Maka Rasulullah juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang akan menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Jadi ilmu ini sangat luar biasa. Al-ilmu hayatul qulub. Menurut para ahli sufi, ilmu adalah kehidupan hati. Ilmu itu akan melahirkan kerendahan hati,
Ilmu yang benar itu akan melahirkan kejujuran, ilmu akan melahirkan kasih sayang, ilmu akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali misalnya, seorang ulama kita, ulama Islam, al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal itu junun, gila, sebuah kegilaan. Jadi ilmunya banyak tetapi tidak diamalkan, tidak digunakan, tidak dipakai, tidak dipraktekkan, namanya kegilaan. Begitu juga amal tanpa ilmu la yakun, tidak benar, tidak sah, tidak mendapatkan pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting menjadi pengingat kita semua, apalagi kita saat ini adalah ajaran baru di mana anak-anak kita masuk ke sekolah. Meskipun mencari ilmu itu bisa formal ataupun informal dan non formal, tetapi kita harus sadar bahwa kita mencari ilmu itu bagian dari melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari upaya untuk meninggikan masa depan generasi-generasi kita. Jangan sampai kita banyak terkontaminasi oleh kadang-kadang podcast-podcast yang mulai mengikis perasaan pentingnya terhadap ilmu, perasaan pentingnya terhadap pendidikan. Yang kedua, ta'limul aulad shadaqah jariyah. Ini yang penting di antara dua hal tadi. Yang penting kita pahami juga adalah bagi umat Islam, pembelajaran dan pendidikan itu merupakan investasi yang besar, bukan hanya untuk kepentingan dunia tetapi jariyah sampai kapanpun. Jadi pembelajaran pendidikan adalah bagian dari cara dan upaya untuk menciptakan sedekah jariyah. Mungkin kalau dari sisi materi kita tidak begitu banyak, tetapi kita bisa mendapatkan kelimpahan-kelimpahan dari pembelajaran dan pendidikan yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Jika seorang manusia, anak Adam itu wafat, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang terus pahalanya mengalir. Anak yang berilmu atau ilmu atau pendidikan yang kita lakukan itu termasuk jariyah juga. Ilmin yuntafa'u, ilmu yang diajarkan, dimanfaatkan, itu menjadi jariyah. Waladin soleh, anak soleh. Tentu soleh di sini memiliki ilmu yang senantiasa mendoakan kita, itu juga adalah bagian daripada amal yang tidak akan pernah putus. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka ada sebuah tafsir mengatakan bahwa al-ilmu baqin wala yafna. Ilmu itu akan abadi, baqa, abadi, wala yafna, dan tidak akan pernah punah. Tapi kalau yang lain bisa punah. Imam Nawawi menjelaskan al-ilmu an-nafi yabqa thawabuhu ba'dal maut madaman nas yantafi'una bih. Ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus setelah kita wafat sekalipun, selama manusia mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ulama-ulama yang mungkin hidupnya lebih dari 1000 tahun yang lalu sampai saat ini bisa kita rasakan itu ilmu. Tetapi kalau bentuknya harta benda kadang-kadang tidak begitu lama. Rasulullah mengajarkan ilmu kepada kita, sampai saat ini kita rasakan betapa ilmu itu betul-betul jariyah, betapa ilmu itu betul-betul
terus sampai kapanpun, bahkan ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka pendidikan itu kadang-kadang jangan dianggap sebagai pengeluaran, tetapi adalah investasi. Investasi sama dengan kita investasi di bidang materi. Jadi dengan adanya pendidikan yang bagus, dengan adanya pendidikan yang berkualitas, maka itu adalah pendidikan investasi yang mungkin nilainya, bahkan pasti nilainya lebih bernilai dari sekedar investasi materi. Maka pendidikan yang kita ajarkan kepada generasi kita harus kita arahkan untuk pendidikan iman. Yang pertama pendidikan iman. Jadi iman dulu yang pertama, baru ilmu. Ini tanamkan iman dulu, sebagaimana Luqman Al-Hakim ketika mengajarkan anaknya, yang diajarkan pertama kali adalah la tusyrik billah, iman dulu. Maka anak jangan dijauhkan dari masjid, anak jangan dijauhkan dari pendidikan agama. Itu investasi yang paling mahal. Baru kemudian ilmu yang lain, ilmu umum sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kecenderungannya, kemudian karakter, kemudian adab, dan kemampuan lainnya. Karena apa? Karena ilmu tanpa iman itu akan melahirkan kesombongan. Iman tanpa ilmu akan melahirkan kelemahan. Sedangkan iman dan ilmu yang menyatu maka akan melahirkan peradaban. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus mampu seperti generasi-generasi kita dahulu, mengajarkan, mendidik generasi kita masa depan, karena pendidikan adalah investasi yang paling luar biasa di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wajtina bi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatik wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.